Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Lubis. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Maliku Saleh, kelas 2D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan biografi salah satu tokoh psikologi kepribadian, yaitu Abraham Maslow, beserta teori yang dikembangkannya. Selamat menyaksikan. Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Nah, Maslow dibesarkan oleh keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, ia dikenal dengan anak yang kurang berkembang dibandingkan anak yang sebayanya. Mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang tumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi. Ia merasa terisolasi dan tidak bahagia pada masa itu. Pada awalnya, Maslow kuliah di hukum, namun pada akhirnya ia memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Pada saat ia berkuliah, ia menikah dengan sepupunya yang bernama Bertha pada bulan Desember 1928 dan bertemu dengan mentor utamanya, yaitu Profesor Harry Harlow. Nah, pada tahun 1937 sampai 1951, Maslow memperdalam ilmunya di Brooklyn College di New York. Ia bertemu dengan dua mentor lainnya, yaitu Ruth Benedict, seorang antropologis, dan Max Wertheimer, seorang gestalt psikolog yang ia kagumi secara profesional maupun personal. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam mendalami perilaku manusia, kesehatan mental, dan potensi manusia. Ia menulis dalam subjek ini dengan mendalam. Tulisannya banyak menjamin dari gagasan-gagasan psikologi, namun dengan pengembangan yang signifikan. Nah, ia menambahkan gagasan tersebut khususnya mencakup hierarki kebutuhan, berbagai macam kebutuhan, aktualisasi diri seseorang, dan puncak dari pengalaman. Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang terbentuk pada sekitar tahun 1950 hingga tahun 1960-an. Pada masa ini dikenal sebagai kekuatan ketiga. Nah, kemudian Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis dari tahun 1951 hingga tahun 1969, dan ia menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi selama 10 tahun. Nah, disinilah Abraham Maslow mulai mengembangkan konsep psikologi humanistik. Abraham Maslow menghabiskan masa pensiunnya di California, sampai akhirnya ia meninggal karena serangan jantung pada tanggal 8 Juni tahun 1970. Kemudian pada tahun 1967, Asosiasi Humanis Amerika menganugerahkan gelar Humanist of the Year kepadanya. Psikologi humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya, untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri, untuk membuktikan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih. Maslow mempelajari seseorang dengan keadaan mental yang sehat dibandingkan mempelajari seseorang dengan masalah kesehatan mental. Hal ini menggambarkan bahwa manusia baru dapat mengalami puncak pengalamannya saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun sekitarnya. Dalam pandangan Maslow, manusia yang mengaktualisasikan dirinya dapat memiliki banyak puncak dari pengalaman dibandingkan manusia yang kurang mengaktualisasikan dirinya. Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasan mengenai teori hierarki kebutuhan. Nah, menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki
tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah, dasar, sampai yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Adapun hierarki kebutuhan tersebut yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis atau dasar. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Yang keempat, yaitu kebutuhan untuk dihargai. Dan yang terakhir, yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Maslow menyebut 4 kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologis sampai kebutuhan harga diri dengan sebutan homeostatis. Kemudian berhenti dengan sendirinya. Maslow memperluas cakupan prinsip homeostatik ini kepada kebutuhan-kebutuhan tadi, seperti rasa aman, cinta, dan harga diri yang biasanya tidak kita kaitkan dengan prinsip tersebut. Maslow menganggap kebutuhan-kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan. Cinta dan kasih sayang pun sebenarnya memperjelas kebutuhan ini sudah ada sejak lahir, persis sama dengan insting. Saya akan menjelaskan 4 kebutuhan tersebut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Pada tingkat yang paling bawah, terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya, yang ditandai oleh kekurangan atau defisit sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar, yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya kita sedang kelaparan, bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Sebaiknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan atau undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem, asuransi, pensiun, dan sebagainya. Sama halnya dengan basic needs. Kalau safety needs ini terlalu lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh dan pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah yang makin negatif. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dicintai dan disayangi. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman dipenuhi, maka timbullah kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang sangat dan akrab kan? Bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetia kawanan. Setiap orang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar-akar dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, suatu marga, dan lain-lain. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara. Sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan harga diri. Jika kebutuhan ketiga sudah terpenuhi, maka timbul kebutuhan akan harga diri. Ada 2 macam kebutuhan akan harga diri. Yang pertama yaitu kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan diri orang lain. Status, ketenaran, dominasi, kebanggaan dianggap penting dan apresiasi dari orang lain. Orang-orang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri.
Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta. Kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan menjadi meta patologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, menentukan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Meta kebutuhan dan meta patologi. Menurut Maslow, meta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri terdiri dari yaitu kebenaran, kebaikan, keindahan atau kecantikan, keseluruhan, dikotomi atau transendensi, berkehidupan atau berproses, berubah tetapi tetap pada esensinya, keunikan, kesempurnaan, keniscayaan, penyelesaian, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, kekayaan, atau banyak variasi, majemuk, tidak ada yang tersembunyi, semua sama penting. Yang selanjutnya itu tanpa susah payah atau santai, tidak tegang, bermain, mencakupi diri sendiri. Nah, metapatologi yaitu jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi metapatologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, tak mementingkan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Konsep teori kebutuhan Maslow merupakan pioner dan merupakan awal dari perkembangan bidang psikologis yang lebih luas lagi. Hierarki kebutuhan dasar manusia Maslow ini juga kerap kali digunakan pada bidang keilmuan lain dan menjadi dasar pemenuhan kebutuhan manusia. Piramida Maslow menjadi dasar acuan pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia dikatakan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan, dan terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya dapat dilihat dari piramida Maslow. Pemenuhan kebutuhan berdasarkan teori kebutuhan Maslow tidak hanya berasal dari diri sendiri, namun merupakan kesatuan hasil dari interaksi seseorang dengan lingkungan di sekitarnya, dan juga mencakup kebutuhan interaksi antara manusia dan hubungan yang baik untuk dapat mengukur well-being seseorang. Orang bisa berimprovisasi dan mengontrol kebutuhan dasarnya ataupun dari hubungan sosial dan kebutuhan psikologi lainnya yang perlu dikontrol. Sekian dari saya. Sampai berjumpa di waktu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.